Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat. Sebelum kita mulai peribadahan kita pada hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorai memuji Tuhan, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 Jemaat diundang untuk berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 dan 2.
Tuhan bagi kita tertulis dari Amsal 20 ayat 13. Demikian bunyinya. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihani kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber pengasih dan pengampun, janganlah lupakan kami. Dengarkan doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1-3. Pada minggu pertama setelah Trinitas pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Demikian bunyinya. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas lusa. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang berbuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melihara dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 ditambah 4. Di ayat 4 jemaat diundang untuk berdiri. Kuduskan bagimu
seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 2. Shalom. Horas Manilita, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami akan membacakan warta untuk kita minggu ini yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan topik minggu pada hari ini adalah jauhilah ketamakan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik, physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan menahan diri untuk tetap berada di rumah selain kegiatan yang sangat memaksa yang tak dapat diwakilkan. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat segera diputus dan kita tetap berdoa kiranya vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangus aplikasi, kegiatan PA Parokuan, kegiatan PA AMA, kegiatan PA Remaja Naposo, dan belajar katekisasi, kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, pengumpulan persembahan.
persembahan yang telah dikumpulkan dalam peribadahan yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria Bank Mandiri dengan nomor 1560006151502 atas nama Deliana Fibri Sinurat, dengan menginformasikan juga kepada Sintua Wiknya. Warta yang keenam, Pertaniangan. Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 20, ibadah Pertaniangan Wik dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, jemaat yang sakit. Marilah kita membawakan dalam doa kita untuk saudara kita yang saat ini sedang sakit. Jemaat yang sakit ini dalam keadaan sakit. Yang pertama, Amang Agus Tampu Bolun, Wik Diaspora. Warta yang ke-8, Bansos 2. Hari ini kita akan melaksanakan pembagian Bansos 2 sesuai dengan informasi melalui warta pada minggu lalu dan sosialisasi yang telah disampaikan Sintua Wik. Maka hari ini setelah ibadah minggu, Bansos 2 akan dibagikan. Terkhusus untuk jemaat HKBP Delta Mas akan dikirimkan ke rumah jemaat yang telah mendaftarkan dirinya ke Sintua Wik masing-masing. Kiranya Bansos 2 ini dapat membantu jemaat dan masyarakat yang ada di sekitar gereja kita. Warta yang ke-9, peribadahan di gereja. Sesuai dengan surat pemberitahuan yang sudah kami terima dari Distrik 19 Bekasi dan dari Resort Cikarang, bahwa peribadahan di gereja sudah dapat dilaksanakan di gereja masing-masing mulai dari tanggal 21 Juni 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan dan perizinan yang diaturkan untuk peribadahan, dan juga dengan memperhatikan kesiapan dari gereja masing-masing. Kami dari Parhalado beserta tim kesehatan kita dari Diakonia telah melakukan rapat untuk mendiskusikan tanggapan dan kesiapan gereja kita. Dari hasil diskusi tersebut, kita memutuskan bahwa tanggal 21 Juni belum dapat dilaksanakan peribadahan di gereja dengan mempertimbangkan 1. Luas ruangan ibadah kita di gereja. 2. Dalam masa new normal, tatanan hidup baru ini masih menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan terhadap PDP. Untuk itu kita menunda sementara untuk melihat perkembangan dan melihat situasi dan kondisi. Kami sangat mengutamakan dan memperhatikan kesehatan kita semua. Apabila keadaan memungkinkan, kita akan melaksanakan peribadahan di gereja di awal Juli 2020. Kiranya Tuhan segera memulihkan situasi saat ini dan menghilangkan wabah COVID-19 dari lingkungan kita semua. Warta yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran yang pertama, Inang Norma Uli Boru Sihombing, Wik Delta Mas. Anak kita Citra Junita Boru Silaban, Wik Delta Mas. Amang Alberto S.O. Gultom, Wik Delta Mas. Warta yang berulang tahun pernikahan, Amang keluarga Kasinaga Boru Huta Balian, Wik Diaspora. Keluarga Sintua Abe Simangusong Boru Sitorus, Diaspora. Warta yang ke-11, warta keuangan bisa kita lihat di warta yang sudah kita pegang masing-masing. Demikian warta kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini.
di mana Engkau ya Bapa masih memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, waktu Tuhan, untuk kami bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena saat ini juga Tuhan, belum bisa kami Tuhan berkumpul di gerejamu, jemaatmu HKBP Delta Mas ya Bapa. Tapi Bapa, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Delta Mas Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka Tuhan mengadakan peribadahan pada hari ini, Tuhan selalu pimpin mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita Bapa, sehingga di dalam kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, saat ini Bapa, di mana COVID-19 Tuhan belum juga selesai Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan akan menyediakan waktu yang tepat Tuhan, untuk melenyapkan itu Bapa COVID-19 dari dunia, secara khusus dari negara kami ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh beraktivitas kembali Bapa seperti sedia kala, tidak kurang satu apapun Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar COVID-19 Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka ya Bapa, berikan semangat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka penuh dengan sukacita Tuhan. Iman percaya mereka Tuhan tetap hanya kepada-Mu saja Bapa. Begitu juga Tuhan para tim medis Bapa yang memberikan penyembuhan bagi mereka Tuhan, perawatan, berikan kesehatan, kekuatan Bapa bagi semua tim medis Bapa, sehingga mereka Tuhan benar-benar Tuhan untuk melakukan tugas mereka Tuhan, tanggung jawab mereka ya Bapa. Bapa yang baik, begitu juga kami berdoa untuk seluruh Tuhan pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi hingga paling terendah Bapa. Berkati mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga mereka benar-benar Tuhan boleh mengambil keputusan Bapa, sehingga Tuhan COVID-19 ini Tuhan boleh mereka Tuhan membuat satu putusan yang bijaksana Bapa, dan memutus Tuhan mata rantai Tuhan penyebaran COVID-19 ini Bapa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Bapa yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu Bapa, mereka-mereka yang dalam keadaan sakit kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk Amang Agus Tampu Bolon Bapa Torang yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah Tuhan di rumah sakit. Berikan kekuatan kesehatan baginya Bapa. Berkati Tuhan setiap obat yang dia makan, yang dia minum Bapa. Juga Tuhan para medis Bapa yang merawat dia, sehingga Tuhan melalui itu semua kesembuhan Tuhan boleh dia terima daripada-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan keluarga yang merawatnya, berikan kesehatan, kekuatan, iman percaya mereka kepada-Mu Bapa yang baik. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para haladomu Tuhan yang ada di gereja-Mu HKBP Delta Mas. Berkati ya Bapa, sehingga di setiap pelayanannya Tuhan nama-Mu ya Bapa dipermuliakan. Berkati kesehatan, sukacita, kebahagiaan di dalam keluarga masing-masing Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Bapa, berikan mereka kesehatan Tuhan, panjang umur Bapa, sehingga hidup mereka Tuhan tetap dengan sukacita di dalam-Mu ya Bapa. Juga yang berulang tahun pernikahan, berikan mereka Tuhan kebahagiaan, sukacita Bapa, sehingga Tuhan di dalam hidup mereka hanya Engkau Bapa yang dipermuliakan. Bapa yang baik, masih banyak Tuhan permohonan kami kepada-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mendengarkan segala seruan dan doa-doa kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami manusia lemah Bapa, yang tidak pernah luput dari salah dosa. Ampunkan Tuhan dosa kesalahan kami.
sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan 2. Segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pada hari ini, Lukas pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah pada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar, dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahat, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak, seseorang berkata dan berharap kepada Yesus agar Yesus berkenan membantu dia dalam permasalahan pembagian harta warisan yang sedang ia hadapi bersama dengan keluarganya. Seseorang tersebut menyapa Yesus dengan sebutan guru. Pada waktu itu, sapaan guru diberikan kepada para pengajar yang dianggap memiliki pengaruh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seseorang tersebut mengharapkan agar Yesus turut membantu ia dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan yang sedang ia hadapi. Oleh sebab itu, ia mengharapkan karena ia mengenal bahwa Yesus adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Yesus merespon perkataan
orang tersebut, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus menolak permintaan orang tersebut karena Yesus melihat bahwa motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut adalah ia ingin memiliki harta yang lebih banyak ataupun ada ketamakan yang ia miliki di dalam dirinya. Itu sebabnya Yesus memberikan respon dengan memberikan jawaban. Walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidaklah diatur oleh kekayaannya tersebut. Yesus hendak mengingatkan kepada orang tersebut maupun orang banyak yang sedang mendengarkan pada saat itu, agar kehidupan mereka tidak dikuasai oleh ketamakan ataupun keinginan untuk menguasai harta ataupun materi yang lebih banyak dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Kalau dikatakan ketamakan dalam kamus bahasa Indonesia, ketamakan berasal dari kata tamak ataupun kerakusan, yang mana dapat didefinisikan ketamakan adalah suatu bentuk keinginan ingin memiliki harta, materi, ataupun sesuatu hal yang memiliki nilai. Namun kebutuhan yang ia inginkan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dasar yang ada pada kehidupannya. Atau tidak jarang seseorang yang memiliki sifat ketamakan ataupun tamak dalam kehidupannya sering sekali secara sadar ataupun tidak sadar ia bahkan mengambil hak milik orang lain demi untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini mengingatkan kita kembali, saudara-saudariku yang terkasih, di tengah situasi pandemi yang sedang kita hadapi bersama pada saat ini, masih banyak orang yang menunjukkan sisi ketamakan yang ada pada dirinya. Kita dapat melihat masih aja ada orang yang tega menimbun masker, bahkan kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi dengan harapan ia dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga ia mendapatkan kekayaan yang lebih dari penjualannya tersebut. Atau bahkan saudara-saudariku yang terkasih, kita sering menemukan kasus-kasus pada masa ini ketika pemerintah terfokus dengan menganggarkan anggaran untuk pengadaan bansos bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi ini, masih saja banyak oknum yang menunjukkan ketamakan dalam dirinya dengan mengambil keuntungan terhadap dana bansos yang akan dikeluarkan tersebut. Atau bahkan ada beberapa oknum ketika memberikan bantuan dalam bentuk sembako, bahkan mereka memberikan tidak lagi seperti yang seharusnya mereka berikan. Saya masih ingat dengan ada satu kasus yang terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara. Bahkan ada oknum yang tega memberikan beras. Dalam karung beras tersebut tertulis 10 kg netonya, tetapi ternyata setelah dilakukan penimbangan, beras tersebut hanya memiliki berat bersih seberat 9 kg atau bahkan ada yang mencapai 8 kg. Inilah hal yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang keinginannya ataupun hatinya dikuasai untuk memiliki sesuatu hal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya, atau dapat kita katakan ada rasa ketamakan ataupun sisi kerakusan dalam dirinya, maka secara sadar ataupun tidak sadar ia akan memperkaya dirinya
meskipun di tengah-tengah kesulitan orang lain, meskipun dia harus mengorbankan kepentingan orang lain. Tapi pada firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya, berhati-hatilah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidak ditentukan oleh kekayaannya tersebut. Yesus hendak mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang beriman bahwa hidup kita tidaklah ditentukan oleh kekayaan materi yang kita peroleh yang berasal dari dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan tersebut Yesus mencoba untuk memberikan pengajaran kepada mereka, secara khusus kepada seseorang tersebut. Pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Yesus berkata perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Ada orang kaya yang memperoleh hasil tanah yang melimpah-limpah. Kemudian ia memiliki rencana untuk semakin memperlebar lumbung-lumbung yang ia miliki. Ia berharap kelak dapat menyimpan gandum-gandum tersebut dan barang-barangnya lainnya dalam waktu yang cukup lama ataupun bertahun-tahun. Namun orang tersebut berkata kepada dirinya bahwa jiwanya ada pada barang-barangnya tersebut. Bahkan ia berkata, di saat ia beristirahat, makan, minum, bersenang-senang, jiwanya ada pada barang-barangnya ataupun kekayaannya tersebut. Yesus berkata bahwa orang kaya tersebut adalah orang bodoh. Di manakah letak kebodohan yang ia miliki? Oleh karena ia memberikan jiwanya kepada di mana barang-barang ataupun kekayaannya berada. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan tidak ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki. Berbicara mengenai jiwa ataupun jiva berasal dari bahasa Sanskerta. Dikatakan bahwa jiwa ataupun jiva yang berarti di luar dari yang jasmania, yang mendatangkan kehidupan kepada jasmania tersebut. Kita dapat melihat bahwa Alkitab berkata dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas kepada manusia tersebut sehingga manusia itu dapat hidup di dunia ini. Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa jiwa adalah sesuatu hal yang berasal daripada Tuhan Allah yang diberikan kepada manusia. Nafas kehidupan yang membuat manusia menjadi hidup dan melakukan segala aktivitasnya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa nafas kehidupan adalah sesuatu hal yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan memiliki hak untuk mengambil apa yang menjadi miliknya tersebut. Itulah sebabnya pada kesempatan ini Yesus berkata bahwa orang kaya tersebut adalah orang bodoh yang menganggap bahwa kehidupannya, jiwanya diatur oleh kekayaan yang ia miliki. Tanpa ia sadari, ketika Allah mengambil jiwa ataupun nafas kehidupan yang ada pada tubuhnya, maka ia tidak memiliki hak dengan kekayaan yang ia miliki tersebut. Kekayaan tersebut akan ia tinggalkan di dunia ini.
Saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman ini kembali mengingatkan kita bahwa kehidupan kita adalah milik yang diberikan Tuhan kepada kita, dan ada waktunya Tuhan akan mengambil apa yang menjadi miliknya tersebut. Dengan kata lain, melalui firman ini kembali mengingatkan kita adalah kebodohan ketika seseorang kehidupannya diatur oleh kekayaan yang ia miliki. Itu adalah sebuah kesia-siaan. Meskipun ia kaya di tengah-tengah dunia ini, namun di hadapan Tuhan Allah dia tidak memiliki kekayaan. Berbicara mengenai harta ataupun kekayaan adalah hal yang kita inginkan dan kita cari di tengah-tengah kehidupan ini. Bukan hal yang salah kalau kita mencari kekayaan di dalam kehidupan ini. Misal, dengan uang yang kita cari, maka kita dapat membeli makanan. Dengan uang yang kita miliki, maka kita dapat membeli pakaian. Dengan uang yang kita peroleh, maka kita dapat memperbaiki rumah kita. Oleh karena kerusakan yang terjadi, bukan hal yang salah kalau kita mencari kekayaan di dunia ini. Tetapi hal yang salah, sebuah kebodohan ketika seseorang yang kehidupannya dikuasai oleh kekayaan, atau dapat dikatakan ketika tujuan hidupnya adalah mencari kekayaan. Melalui firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk melakukan perkara surgawi. Apakah perkara surgawi yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Itulah yang memberkati kehidupan kami dan memampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan senantiasa melalui Roh Kudus-Mu agar melakukan perkara surgawi, melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang terbaring lemah oleh karena penyakit yang berdiam di dalam tubuh mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Amang Torang Tampu Bolon Tuhan dalam proses pengobatan. Engkaulah yang memberkati segala usaha yang sedang dilakukan keluarga. Engkau memberkati obat yang ia makan. Engkau memberkati segala usaha medis yang sedang dilakukan. Kami merindukan Tuhan, kesembuhan Engkau hadirkan bagi tubuh Amang Torang Tampu Bolon. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa bagi segenap orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati juga kehidupan kami. Engkau menguatkan kami untuk dapat melewati situasi pandemi ini dengan kekuatan yang kami peroleh yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk berjalan dalam terang firman-Mu, dan Engkau memampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Apapun situasi yang sedang kami alami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh hanya kepadamu Tuhan Allah kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.